Ya, sebelum kita membahas tentang koalisi, bersama Bang Don sudah ada Ulil Absar Abdallah dan juga Aulia Rahman dari Partai Golkar. Bang Don, ya, mungkin bisa diminta komentar tentang bagaimana pengaruh media kepada dua partai yang bersama Bang Don sekarang. Ya, sebelum kita lanjutkan ke soal koalisi, selama ini kan Mas Ulil, Demokrat merasa sebagai partai yang digebuk habis-habisan oleh media. Sementara Golkar itu punya media sendiri gitu. Seperti apa sebetulnya sikap partai atau perasaan partai terhadap media, lalu kemudian ini seperti bagian dari hukuman, lalu kemudian dapatnya seperti ini, tapi kemudian Golkar sendiri juga tidak naik terlalu, tidak signifikan malah begitu, walaupun punya media gitu Mas Ulil. Ya memang faktanya begitu, jadi kita memang menjadi sasaran tembak media. Dan karena kita nggak punya media, jadi kita tidak bisa melakukan serangan balik kan. Kalau kita komplain terhadap situasi itu, ya saya kira wajar lah. Sebagai presiden Pak SBY kan hanya komplain saja, tidak pernah melakukan pemberangusan terhadap media massa. Jadi tidak pernah ada media massa yang diganggu oleh pemerintah hanya karena mereka mengkritik partai yang berkuasa kan. Gimana kalau Golkar? Ya, Golkar dari dulu kan mengatakan bahwa di TV Golkar ada breaking news. Ya, mengatakan bahwa kita mau mengikuti bahwa media itu bagian daripada pembentukan demokrasi itu, the fourth pillar of democracy. Nah, yang kedua adalah bahwa kita biarpun mempunyai media, kita juga menunjukkan kepada partai-partai kawan-kawan kita itu tidak begitu saja memiliki, habis itu kita atur itu, tidak bisa. Kita ikut juga apa yang diatur oleh KPU. Itu mengatakan bahwa pemilu fair dan media begitu penting bagi kita. Nung, silakan teruskan dengan koalisi. Bersama saya sudah ada Direktur Eksekutif dari Carta Politika ya, Mas Yunarto Wijaya. Terima kasih sudah hadir di The Headline Special Election Day. Media, sebelum kemana-mana, sebelum kita bicara koalisi, saya minta komentarnya tentang pengaruh media. Iya, saya kaget juga tadi ya Pak Aulia Rahman mengiyakan katanya Golkar punya media. Setahu saya bukan Golkar yang punya media begitu kan. Abu Bakri punya media. Tapi begini, kita harus akui dalam konteks politik modern kemasan lalu kemudian budaya pop ini tidak bisa lepas ya dalam konteks pembentukan citra. Dan dalam konteks PRing terutama, saya tidak menyorot masalah iklan. Iklan itu jelas bisa dibatasi misal KPI oleh KPU, tetapi pemberitaan yang katakanlah tendensius atau kemudian berulang-ulang menyebutkan pemiliknya sendiri yang kebetulan adalah ketua umum partai itu memang terasa agak memprihatinkan kalau bahasa Pak SBY begitu ya. Itu sudah menjadi persepsi publik. Terlepas kemudian tidak bisa dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye misalnya. Tapi kita juga lihat hasil yang menarik kalau kita baca pada hasil quick count sampai detik ini, pengaruh media yang terlihat secara ekstrim itu berkepentingan dalam beberapa titik pada skala tertentu ternyata tidak juga mengangkat secara signifikan. Artinya betul ada permainan yang coba dilakukan entah sengaja atau tidak, tetapi masyarakat juga sudah memiliki lah ya masyarakat ya. Dan ini terlihat bagaimana ada variabel yang lebih kompleks yang menentukan preferensi pemilih pada saat hari H. Itu saya pikir pada akhirnya harusnya bisa jadi pelajaran juga karena toh yang bisa kita lihat buat medianya sendiri ketika mereka juga tidak berhasil mendapatkan keuntungan secara elektoral dalam konteks keterkaitan secara politik, bukan tidak mungkin image dari media-media ini juga akhirnya akan berimplikasi secara negatif secara bisnis. Ini yang mulai saya lihat misalnya di dunia sosial media, bahasa nyinyir itu mulai muncul kepada media-media yang dianggap berkepentingan atau dekat dengan partai tertentu misalnya. Apakah mungkin karena pesan yang disampaikan itu salah ya? Contoh, saya harus mengatakan dengan jujur dan saya berani terbuka. Misalnya ada media yang tidak mengangkat ke citra dari bosnya sendiri sebagai ketua partai, tetapi ketika berhubungan dengan satu orang dalam hal ini misalnya Jokowi ya, itu kita bisa baca dari artikel-artikel yang sudah menjadi clipping, jelas sekali ton pemberitaannya semuanya negatif pasca deklarasi Jokowi. Dan ini kemudian mengubah konten atau karakter dari media itu sendiri. Ini salah satu media online. Saya tidak mau menyebutkan nama begitu ya. Tapi pada akhirnya yang saya sebutkan tadi, implikasinya bisa berakibat jangka panjang secara bisnis buat media itu sendiri. Itu yang paling penting. Ya, artinya masyarakat toh bisa juga memilah dan memilih terbukti, kemudian sekarang terbukti. Bukan yang medianya paling banyak yang ada di peringkat 1 begitu. PDI Perjuangan sekarang ada di peringkat 1 memang. Ya, Mas Yunarto, sudah kita boleh bicara sekarang tentang koalisi ya. Ya. Kalau kita bicara hasil quick count, tidak ada yang kemudian menang mutlak.
Ya, sebetulnya hasil dari peringkat 1, 2, 3 sudah bisa diterka oleh beberapa lembaga survei yang kredibel dalam survei sebulan terakhir. Tetapi yang menarik adalah analogi saya ketika kita semua berbicara, analogi saya mengenai permainan sepak bola misalnya, ketika semua berbicara mengenai striker yang akan mencetak gol, ternyata hasil dari Pilpres nanti seperti akan ditentukan malah oleh playmaker atau pemain tengah begitu ya. Karena bayangkan kita melihat ada sekitar 5 partai kalau saya tidak salah itu yang suaranya cukup signifikan di level 6-10%. Ini menunjukkan bahwa partai-partai menengah ini bukan hanya akan menjadi variabel penambah suara untuk kepentingan presidensial threshold, tapi juga mereka bisa menunjukkan memiliki kekuatan elektoral sebagai mesin politik yang harganya akan mahal. Jadi partai penentu adalah partai di level tengah. Iya, kalau kita tidak aneh membaca hasil survei peringkat 1, 2, 3, kebetulan ketiga-tiganya sudah memiliki capres. Artinya peluang mereka menjadi gerbong lokomotif koalisi itu memang sudah sangat besar dari awal. Tetapi kita tidak menyangka harga dari partai tengah itu kemudian sedemikian besar. Efeknya bisa negatif bisa positif. Positifnya adalah tidak ada partai yang ini menunjukkan polarisasi kekuatan yang sehingga membuat Pilpres ini menjadi semakin menarik karena masih cair. Tetapi sisi negatifnya juga yang saya takutkan adalah ketika harga partai menengah ini menjadi mahal dan koalisi hanya diartikan sebagai bagi-bagi jatah kursi menteri, bukan tidak mungkin peluang terbentuknya kabinet politik ini lebih besar bahkan dibandingkan dengan tahun 2009. Mas Tok, apakah sudah bisa diprediksi ketika lihat hasil ini kan mungkin hanya akan ada 3 pasang bukan? Akan ada PDIP dan kawan-kawan, Golkar dan kawan-kawan, dan Gerindra dan kawan-kawan. Kemungkinan besar, betul. Ya, tapi kita boleh mendapatkan komentar dari partai, kalau saya boleh sekarang kelas menengah ya, itu Partai Demokrat. Waduh, dibilang kelas menengah. Di level tengah, tetapi jangan salah, menurut Mas Soto tadi itu penentu dari sebuah koalisi dan harganya mahal. Ini partai mahal sekarang. Mas Ulil. Iya, yang dikatakan Mas Tok tadi betul bahwa memang sekarang ini partai-partai yang berada di di kategori menengah ini memang makin besar jumlahnya seiring dengan membesarnya kelas menengah pada era SBY. Nah, tetapi begini, menerka koalisi dari dari situasi sekarang saya kira masih terlalu jauh karena kita belum bisa membaca dengan jelas arahnya akan kemana. Meskipun sudah ada 3 kira-kira calon yang sudah definitif, Pak Jokowi, Pak Ical dan Pak Prabowo ya. Tetapi bagaimana pergerakan partai menengah ini dalam perkembangan berikutnya kita belum tahu. Saya sendiri dalam Partai Demokrat juga ini kita juga belum membicarakan secara pemilu legislatif ya. Sudah selesai nih ya. Langkah ke depan Demokrat kan sekarang ada konvensi. Ya. Ada konvensi dengan 7%. Masa tetap pemenang konvensi jadi capres? Nah, memang sekarang dengan suara yang cuma 10% ya, saya kira memang agak berat untuk mengajukan sebagai capres. Meskipun peluang untuk itu belum tentu tertutup sama sekali. Masih ada peluang itu. Saya katakan tadi dinamika pencapresan ini saya kira belum bisa kita baca secara clear dan definitif sekarang ini. Perkembangannya masih cukup banyak. Kalau saya katakan misalnya Demokrat akan maju sebagai cawapres, saya kira juga terlalu dini. Dan juga belum dibicarakan secara terus terang di dalam partai sendiri. Kalau saya katakan misalnya capres, harapan kita masih seperti itu, tapi kalau saya pastikan dari sekarang begitu juga nggak jujur juga gitu. Karena sama Mas Tok, ini kan Golkar ini tidak biasa untuk oposisi bukan? Dan orang sudah berbicara karena kemudian Ical sudah ARB sudah dideklar, tapi tidak terbiasa oposisi. Yang menarik itu saya dengar-dengar PDIP sudah memetik hasil dari oposisi 10 tahun. Dan mereka belajar khusus bagaimana mengopos secara benar di Jerman. Saya tidak bisa bayangkan sekarang kalau misalnya Golkar tidak bisa mengopos, lalu kemudian masuk dalam posisi dan itu kan pilihannya kan ke mungkin ke PDIP atau ke satu partai yang bisa mengangkat semua itu gitu. Memang budaya politik kita dari dulu itu memang Golkar itu dalam quote unquote apa yang Don bilang itu oposisi itu bagi di internal Golkar juga harus kita pikirkan apakah oposisi seperti di Eropa atau di posisi 2 partai di Amerika kita belum clear juga. Jadi yang paling benar itu adalah kita memberikan kritik
internal posisi pikiran kita itu kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu Partai Golkar membuka diri, ya apapun juga hasilnya kita. Secara filsafat politik kita membuka diri sampai siapapun juga. Mungkin Mas Tok punya jawaban kali ya tentang ini. Mas Toto silakan. Ini provokasi sebenarnya. Tapi artinya begini, posisi Partai Golkar ini paling unik menurut saya ya. Ketika kita melihat betul bahwa Pak Ical ini sudah dideklarasikan sejak awal, tetapi dan di sisi lain kita sudah bisa ARB. ARB, baiklah. Dan yang kedua, bagaimana kita ARB. juga kemudian melihat ya sesuai target lah, minimal sesuai dengan hasil-hasil survei bahwa Golkar menempati peringkat kedua. Cukup mudah lah untuk membangun koalisi untuk menembus angka 20-25%, tinggal menambah satu atau dua partai begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah belakangan Pak ARB ini seperti kehilangan momentum dalam konteks elektabilitas. Kalau kita baca dalam pemberitaan terutama sekitar sebulan terakhir pasca deklarasi Jokowi, ini semua orang berbicara pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo begitu. Jadi secara kualitatif Golkar seperti kehilangan momentum dan pertanyaan yang terbesar adalah apakah kemudian dengan suara seperti ini akan terjadi evaluasi, karena kita tahu juga ada beberapa suara yang berbeda seperti dari Pak Akbar Tanjung, Priyo Budi Santoso yang membuka kemungkinan terjadinya evaluasi, karena kalau betul-betul itu terjadi menurut saya peta Pilpres juga akan semakin cair, artinya mungkin akan ada kutub baru. Demokrat menurut saya belum tentu ini tertutup kemungkinan. Kalau kita lihat partai menengah semakin banyak dengan angka 6-10%, dengan 3 tambahan dari partai menengah, kalau Demokrat bisa membangun koalisi itu sudah mencukupi untuk bisa menjadikan konvensi ini betul-betul terrealisasi. Misalnya. Beberapa pertanyaan boleh kita simpan dulu ya untuk Golkar dan Demokrat ini. Kami akan kembali untuk Anda The Headline Special Election Day.